Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putra Nazrul Rifki dengan NIM 2250191047. Saya akan mempresentasikan materi tentang metode spektrofotometri UV visible, yaitu salah satu metode analisis instrumen yang sangat penting dalam bidang kimia farmasi. Untuk soal yang pertama itu, jelaskan prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar metode ini didasarkan pada penyerapan energi cahaya oleh molekul dalam suatu sampel ketika sinar ultraviolet atau sinar tampak melewati larutan. Sebagian energi cahaya akan diserap oleh molekul-molekul senyawa tersebut. Penyerapan ini menyebabkan transisi elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Besarnya energi yang diserap tergantung pada struktur molekul dan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Hasil pengukuran ini ditampilkan dalam bentuk spektrum serapan yang menunjukkan panjang gelombang maksimum di mana molekul tersebut menyerap cahaya paling kuat. Dengan kata lain, metode ini memanfaatkan hubungan antara intensitas cahaya yang diserap dan konsentrasi zat yang dianalisisnya. Untuk soal yang nomor 2 itu jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis dengan metode spektrofotometri UV visible umumnya adalah senyawa organik yang memiliki gugus tertentu yang mampu menyerap cahaya. Senyawa tersebut biasanya memiliki kromofor dan ausokrom. Kromofor adalah gugus fungsi seperti ikatan rangkap 2, rangkap 3 atau gugus karbonil yang dapat menyerap radiasi cahaya. Sementara itu, ausokrom adalah gugus yang dapat memperkuat atau memodifikasi daya serap kromofor. Misalnya gugus hidroksil, amino atau halogen. Selain itu juga senyawa yang dapat mengalami transisi elektronik seperti transisi PHI ke PHI atau N ke PHI juga dapat dianalisis dengan baik menggunakan metode ini. Baik, untuk nomor 3 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan orbital sigma, pi, dan N serta berikan contohnya. Untuk orbital sigma merupakan orbital yang terbentuk dari tumpang tindih langsung antara inti atom pada sumbu pengikatan. Orbital ini biasanya terdapat pada ikatan tunggal seperti ikatan C-C atau CH karena tumpang tindihnya kuat. Energi ikatan sigma cukup besar dan stabil. Orbital pi terbentuk dari tumpang tindih lateral atau samping antara orbital p. Orbital ini terdapat pada ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, contohnya pada ikatan C rangkap 2C. Energi ikatan P lebih rendah dibandingkan sigma sehingga lebih mudah berinteraksi. Sementara itu orbital N atau non-bonding adalah orbital yang ditempati oleh pasangan elektron bebas pada atom seperti oksigen, nitrogen, atau sulfur. Elektron pada orbital N tidak ikut berikatan secara kovalen, namun dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi saat menyerap cahaya ultraviolet.
Ketiga, jenis orbital ini penting karena menentukan jenis transisi elektronik yang akan terjadi dalam proses penyerapan cahaya pada spektrofotometri. Untuk nomor 4, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Dalam spektrofotometri UV visible, panjang gelombang maksimum suatu senyawa dapat bergeser karena beberapa faktor. Pergeseran ini disebut efek pergeseran spektrum. Yang pertama ada efek batochromik atau redshift, yaitu pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Hal ini terjadi karena peningkatan konjugasi atau adanya gugus pendonor elektron yang menurunkan energi transisi. Untuk yang kedua, efek hypsochronic atau blue shift, yaitu pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil. Efek ini disebabkan oleh berkurangnya konjugasi atau karena pelarut yang lebih polar sehingga energi transisi menjadi lebih tinggi. Selain itu, ada juga efek hiperkromik, yaitu peningkatan intensitas serapan akibat peningkatan konsentrasi atau adanya gugus pendonor elektron. Sebaiknya efek hipokromik menunjukkan penurunan intensitas serapan karena orientasi molekul berubah atau terjadi interaksi dengan pelarut yang menghambat penyerapan cahaya. Semua efek ini sangat penting untuk dipahami agar hasil analisis spektrum dapat diinterpretasikan dengan tepat. Untuk nomor 5, sebutkan dan jelaskan instrumentasi spektrofotometer UV visible beserta fungsinya. Spektrofotometer UV visible terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara berurutan untuk mengukur penyerapan cahaya oleh sampel. Pertama adalah sumber cahaya yang menghasilkan sinar ultraviolet dan sinar tampak. Lampu deuterium digunakan untuk menghasilkan sinar UV, sedangkan lampu tungsten digunakan untuk sinar tampak. Kedua adalah monokromator yang berfungsi memiliki satu panjang gelombang tunggal dari cahaya putih menggunakan prisma atau kisi difraksi. Cahaya monokromatik kemudian diarahkan menuju kuvet, yaitu wadah kecil yang menampung larutan sampel. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau sinar UV dan dari kaca untuk sinar tampak. Selanjutnya, cahaya yang keluar dari kuvet diterima oleh detektor yang mengubah intensitas cahaya menjadi sinar listrik. Sinar ini kemudian diperkuat oleh amplifier, lalu ditampilkan dalam bentuk nilai absorbansi atau transmitansi pada layar alat. Semua komponen tersebut bekerja bersama untuk memberikan hasil pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan. Untuk nomor 6, jelaskan prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Dalam analisis kualitatif, spektrofotometri digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan spektrum khasnya. Caranya adalah dengan membandingkan nilai panjang gelombang maksimum dari sampel terhadap nilai Xmax standar atau data literatur. Sedangkan dalam analisis kuantitatif, metode ini didasarkan pada hukum Lambert yang menyatakan bahwa absorbansi larutan berbandingan lurus dengan konsentrasi zat
yang panjang lintasan cahaya. Artinya semakin tinggi konsentrasi zat dalam larutan, semakin besar pula nilai absorbansinya. Dengan menggunakan hubungan ini, kadar suatu senyawa dapat ditentukan secara akurat dari nilai absorbansinya. Untuk nomor 7 itu jelaskan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri visible. Untuk metode spektrofotometri visible memiliki beberapa kelebihan. Metode ini sangat bagus, sensitif karena dapat mendeteksi senyawa pada kadar yang sangat rendah. Proses analisisnya cepat, mudah dioperasikan dan bersifat non-destruktif. Artinya sampel tidak rusak selama pengukuran. Selain itu, biaya relatif murah dibandingkan metode instrumental lainnya. Namun metode ini juga memiliki kekurangan. Spektrofotometri visible kurang selektif karena banyak senyawa dapat menyerap pada panjang gelombang yang sama. Selain itu, metode spektrofotometri visible hanya dapat digunakan untuk senyawa yang memiliki chromophore atau auxochrome, sehingga tidak semua senyawa bisa dianalisis. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.